Bu Naria. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah kita bisa bertemu di sini, dan cuaca cerah, seperti cerah pada diri kita semuanya. Iya Pak. Dapat guru penggerak harus semangat ya Pak, harus selalu memberikan aura-aura positif bagi setiap kita sekolah. Oke Bu Naria, saya di sini izin menjadi supervisor, di mana tadi kan Ibu meminta saya menghubungi melalui WA ya, mau ada coaching dengan Bapak Andi, dan oke, saya minta sebagai pengamat mengobservasi kegiatan Ibu dan Bapak supaya bisa berjalan lancar dan terarah. Nah, jadi apa nih kira-kira Bu yang Ibu ingin kembangkan dari proses coaching itu? Bagus sekali Pak ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas kehadiran Bapak ya, karena meluangkan waktunya bisa kita di sini dalam keadaan sehat juga bisa berkumpul ya. Nanti saya mengharapkan ya dari proses ini nanti saya dapat membantu coach saya ya, khususnya saya sendiri juga nanti bisa berupaya menghadirkan ya kesadaran penuh saya juga agar tetap fokus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya yaitu Pak Andi nanti, dan pastinya saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot sehingga memicu ya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin nanti Pak Andi ceritakan. Baik, Ibu tadi berusaha untuk mengembangkan beberapa potensi ya. Kira-kira perlukah saya harus fokus untuk mengamati bagian mana ketiganya itu kah, atau ada beberapa saja yang Ibu harapkan? Memang ya Pak ya, dari ketiga kompetensi itu semuanya sangat penting Pak. Jadi saya harapkan dari Bapak juga dapat memandu ataupun menilai saya seperti itu ya, khususnya itu kehadiran saya juga dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut Pak, sehingga nanti akan mengarahkan pemikiran-pemikiran coach saya nanti sehingga dapat menemukan solusinya Pak, seperti itu. Baik, Ibu tadi sudah menyampaikan apa yang ingin dikembangkan, potensi apa. Oke, saya mau izin ya Bu, nanti pada saat observasi mungkin ada saya catatan-catatan Ibu bagaimana memberikan alur cerita ya. Nanti kita menggunakan alur cerita ya Bu ya. Ibu sudah memahami itu, semoga bisa terlaksana tahap demi tahap supaya Bapak Andi ini pasti saya lihat mukanya itu banyak pikiran. Nah, jadi dengan yang nantinya Ibu bisa menerapkan alur cerita itu, Bapak Andinya bisa tercerahkan mendapatkan solusi supaya Bapak Andi lebih bisa senyum lagi dan bahagia. Salam dan bahagia seperti guru penggerak. Oke, itu dulu dari saya Bu. Sebagai pengantar, silakan Ibu lanjutkan untuk coachingnya. Saya akan mengamati tahap demi tahap yang Ibu laksanakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, ya. amin. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Naria. Selamat pagi Pak Andi. Juga Bu. Bagaimana kabarnya nih Pak Andi? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Cuma ini saya ada sedikit masalah nih Bu. Ya, kelihatan kayaknya dari raut wajah Pak Andi kayaknya lagi kurang-kurang tidak semangat nih. Betul, Ya Pak, kalau boleh tahu ya Pak ya, sebelumnya memang Pak Andi menghubungi saya bilangnya ingin menceritakan dari masalah Pak Andi tersebut. Betul ya. sekali Bu. Iya, jadi Pak mohon izin nih, Ya, saya kira-kira permasalahan Pak Andi tersebut apa ya Pak ya, nanti biar kita saling sama-sama enak lah untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, jadi begini Bu ya, saya mau cerita nih Bu. Jadi kira-kira dalam masalah saya ini, saya harap nanti ya saya ada gambaran ya Bu ya, supaya saya bisa menemukan solusi gini Bu dari permasalahan yang sedang saya
saya hadapi nih Bu. Itu juga dengan rencana ataupun langkah-langkahnya Bu. Jadi begini ya Bu ya, saya ini ada masalah Bu di sekolah. Kami kan gini Bu lah, kami itu mendapat bantuan Bu. Bantuan itu berupa alat mengajar Bu, alat mengajar teknologi Bu, seperti Chromebook, LCD proyektor, dan juga ada Orbit Bu untuk internet, karena di lokasi sekolah kami ini kan adalah untuk fasilitas internet. Tetapi Bu, masalahnya gini Bu, kan bantuan itu sudah diberikan kepada sekolah kami, tetapi di sekolah itu rekan guru saya, beberapa rekan guru itu kurang baik atau kurang dalam memanfaatkan media teknologi itu Bu, apalagi untuk digunakan untuk mengajar. Padahal kan alat teknologi itu, alat itu bisa dimanfaatkan untuk media ajar, dan itu biasanya itu kan karena memang zamannya teknologi ya Bu ya, sekarang itu menarik minat belajar Bu, menarik minat belajar murid supaya mereka lebih aktif, menyenangkan. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya berharap itu dari percakapan kita ini supaya ada lah Bu solusi bagaimana gitu menarik minat rekan guru supaya mau belajar gitu Bu, memanfaatkan media teknologi itu Bu. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan saya tangkap ya, bahwa di sini artinya kurangnya pemanfaatan ya media teknologi yang ada di sekolah Bapak. Padahal media teknologi ini sangat berperan penting juga membantu dalam proses pembelajaran Pak ya. Betul sekali. Biasanya ya teknologi ini memang di sini nanti akan meningkatkan juga daya kreativitas anak juga ya Pak ya. Nah, oke Pak. Jadi Pak ya, harapan Bapak nih dari perbincangan kita nanti apa Pak? Nah, jadi harapan saya ya Bu ya, dari hasil percakapan kita ini saya tuh bisa menemukan solusi Bu, atau menemukan rencana lah Bu yang bisa saya terapkan nantinya di sekolah saya, supaya rekan-rekan guru kerja saya yang minatnya kurang dalam menggunakan atau memanfaatkan alat teknologi tersebut bisa mau belajar gitu Bu, ada kemauan untuk bisa belajar. Jadi anak-anak di sekolah saya itu bisa belajar dengan media itu, karena kan memang zamannya udah ya kan Bu ya, sekarang itu menggunakan teknologi. Jadi anak-anak itu tidak tertinggal zaman Bu, dan di tempat saya itu juga fasilitasnya cukup memadai Bu, jadi termasuk di kota kecamatan, jadi bisa dijangkau oleh internet, listrik, dan lain-lainnya itu sudah cukup memadai. Jadi saya berharap guru-guru itu bisa memanfaatkannya dengan baik, semua guru-guru Bu, tidak terkecuali. Jadi harapan Bapak tadi, padahal teknologinya ada nih, Iya Bu. ya, cuman pemanfaatannya yang kurang Iya, gitu Pak ya betul dari sekali, Bu. Itu guru-guru yang ya Pak membuat ya. saya agak pusing Bu. Ya, dari Bapak sendiri sebelumnya pernahkah Bapak menelusuri atau mencari tahu kenapa penyebab rekan guru-guru lain itu istilahnya kurang apa ya, kurang serap gitu, maksudnya kurang ingin memanfaatkan teknologi tersebut Pak, padahal kan sebenarnya itu adalah pembelajaran yang memang nantinya membantu kita lebih aktif lagi tuh dalam proses pembelajaran, menarik pembelajaran murid tuh, minat murid sebenarnya ya. Jadi apakah ada nih Pak Andi mencari tahu kenapa gitu ya guru-gurunya kurang lah minatnya seperti itu, motivasinya? Iya Bu, kalau itu tentu Bu, saya sudah mencoba menelusuri, mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi Bu. Jadi dari pengamatan saya Bu mengenai hal itu, saya lihat itu beberapa dari orang guru gini ya Bu ya, coba saya komunikasi, saya berdiskusi. Jadi memang ada guru-guru dalam artian yang memang itu sebentar lagi kayak mau pensiun Bu, atau zamannya waktu itu memang tidak menggunakan teknologi itu Bu. Jadi guru itu menganggap bahwa dirinya itu gaptek Bu, kalau kita bilang itu gagap teknologi ya Bu ya, itu gagap teknologi. Jadi kalau udah megang laptop itu jarinya gemetar Bu, gemetar. Jadi agak sulit itu karena memang tidak terbiasa, dan itu menjadi salah satu penyebab utamanya Bu, karena itu gaptek Bu. Kemudian ada juga karena kondisi
di rumah Bu, karena kondisi keluarga yang mana banyak pekerjaan yang harus dikerjakan Bu. Rata-rata kan di tempat sekolah saya itu ibu-ibu ya Bu ya, jadi segala urusan rumah dan lain-lainnya itu banyak dikerjakan, jadi tidak sempat untuk belajar Bu, untuk menggunakan itu. Jadi guru-guru itu akhirnya dibiarkan saja Bu alat itu, beberapa guru saja yang menggunakan alat itu Bu, jadi seperti itu Bu. Jadi ceritanya nih malas ya sebenarnya Pak ya? Ya, agak malas juga, salah satu Bu. faktornya. Tadi juga ada guru rekon senior yang memang apa sih, faktor usia ya, Iya, faktor faktor usia usia. sehingga membuat mereka juga nanti aja gitu ya kan, yang secukupnya aja lah pembelajarannya, Iya. mungkin gitu ya, ribet Iya. mungkin. Nah itu Iya. itu sih Pak, memang pemikiran orang tua ya, mohon maaf ya, memang Iya. sebetulnya seperti itu, mereka tidak ingin ribet sebenarnya. Betul, Padahal kalau menurut kita dengan menggunakan teknologi itu sangat membantu proses Betul, pembelajaran Bu. ya. Iya. Nah dari sini Pak, kira-kira dari Bapak sendiri apakah ada solusi nih untuk memecahkan atau membuat memotivasikan rekan sejawat Bapak nih untuk bisa mengaplikasikan teknologi ini Pak di dalam proses pembelajaran? Iya Bu, kalau untuk motivasi jelas ada Bu. Jadi saya ini berusaha lah Bu mengajak guru-guru di sekolah saya itu supaya memanfaatkan teknologi itu, yang mana yang pertama itu saya memberikan contoh dulu, memberikan teladan kepada guru-guru lain. Jadi saat saya memberikan contoh itu disaksikan lah Bu, diobservasi bagaimana pembelajaran saya di kelas, supaya itu dalam artian adalah menarik atau mengubah minat tersebut, supaya wah ini nih pembelajaran menggunakan teknologi, gurunya enak, dipermudah karena dibantu alat, begitu juga muridnya bisa senang belajar, bisa aktif dalam kelas seperti itu Bu. Jadi saya berikan contoh terlebih dahulu, kemudian setelah itu saya bisa berkolaborasi Bu, bagi guru-guru dalam artian yang masih belajar, itu bisa dikolaborasikan, membimbing mereka sama-sama gitu Bu. Jadi itu saling membantu lah dalam kegiatan itu. Jadi seperti itu Bu. Oke, berarti hal yang ingin Bapak lakukan pertama-tama menjadi teladan dulu ya. Betul sekali Bu. Menjadi teladan memang benar ya. Dari kita sendiri dulu, kita berikan contoh ya, kita mencoba, berarti Pak Andi mengaplikasikannya di kelas Pak Andi berarti ya. Betul, dengan Bu. menggunakan teknologi tersebut. Oh memang Iya. ini mudah gitu kan. Iya, Bu. Dan ini simple, membantu proses pembelajaran yang lebih efisien gitu ya, Iya, lebih aktif betul. dan kreatif. Iya. Bagus sekali Pak Andi memang ya, memang harus ada contoh seperti itu sehingga nanti bisa memunculkan ide lah juga untuk rekan guru lain melihat apa yang Pak Andi lakukan ya. Iya Bu. Oke. Dari sejauh mana ya menurut Pak Andi nih kira-kira tingkat keberhasilan yang akan Pak Andi lakukan nanti, kira-kira Pak ya, dari rating 1 sampai 10 tuh Pak, menurut Pak Andi? Kalau menurut saya sendiri ya Bu, kalau misalkan di rating itu, kalau berdasarkan beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan, itu kira-kira masih di angka 7 sampai 8 Bu. Karena memang ini masih perlu penguatan lagi, masih perlu dievaluasi lagi, karena dari hasil-hasil yang sudah saya lakukan itu banyak hasil refleksi saya yang mana itu masih ada beberapa kelemahan, masih ada kekurangan. Karena itu kan Bu, karena itu perlu waktu ya Bu ya, karena perlu proses, tidak bisa instan gitu Bu. Jadi masih belum lah kalau ke kondisi angka 10 itu masih berjalan ke situ, jadi masih di angka 7 sampai 8 lah Bu. Oke, jadi semuanya memang perlu proses ya Pak ya. Betul. Rencana ini. Nah, dari rencana yang Bapak ingin lakukan ini, kira-kira adakah pihak yang mungkin Pak Andi harapkan untuk membantu supaya berjalan dengan lancar, atau nanti Pak Andi mengharapkan pemanfaatan media teknologi yang ada di sekolah ini benar-benar terlaksana gitu ya, termanfaatkan gitu, dapat digunakan sebagaimana mestinya gitu. Apakah nanti Pak Andi memerlukan bantuan siapa misalnya? Iya Bu. Oke Bu, tentu saja Bu. Kalau masalah bantuan itu pasti saya perlu bantuan Bu. Saya sebenarnya itu tidak bisa lah dalam artian berdiri sendiri, memang harus saling kerjasama, berkolaborasi. Yang pertama itu untuk kelas sekolah ya Bu ya.
Jadi saya harus juga ada konsultasi, ada diskusi dengan kepala sekolah supaya memberi motivasi juga kepada saya dan kepada guru-guru lainnya. Kepala sekolah juga sebagai pemimpin di sekolah itu bisa juga memberikan contoh atau teladan bagi guru-guru yang lainnya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya juga perlu bantuan dari rekan sejawat yang dalam artian itu sudah bisa menggunakan teknologi tersebut, sudah pernah memanfaatkannya di kelas. Jadi kerjasama dengan rekan sejawat itu untuk membimbing guru yang masih belum bisa, atau bahasa yang tadi gaptek ya Bu ya, supaya bisa ya seperti itu mengajarkannya. Jadi dari kepala sekolah tadi, rekan sejawat, saya juga perlu bantuan juga dari murid-murid lah Bu. Dalam artian ada sudah interaksi dan murid-murid, supaya nanti dalam pembelajaran ketika rekan sejawat yang lagi belajar ini, murid-muridnya harus berperan aktif lah Bu, memperhatikan guru tersebut dalam menjelaskan apa yang diajarkannya, seperti itu ya Bu. Luar biasa Pak, itu ide yang sangat bagus Pak menurut saya setuju Pak sependapat, karena memang proses ini sebenarnya tidak sulit ya Pak ya. Nah itu kan Bu, kayaknya ada bayangan nih sudah nih dari Pak Andi ini ya. Saya dengar tadi awalnya memang kusut-kusut Bapak nih, tapi ternyata berjalan lancar saja apa yang Bapak harapkan. Iya Bu, ya. Tanpa perlu saya bukan gitu ya. Nah jadi Pak ya, untuk melaksanakan kegiatan ini, rencana Bapak ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih Pak? Tadi kan Bapak nih katanya dengan keahlian Bapak sendiri nanti akan membantu sebagian guru yang memang tadi maaf gaptek gitu Pak ya. Nah di situ bagaimana nih Bapak mengatur waktunya dan memerlukan waktu berapa lama nih untuk aksinya nih? Iya Bu, untuk waktu ya Bu ya, kalau saya rasa itu kalau waktunya itu ya untuk pelaksanaannya itu ya secepatnya saja ya Bu ya, karena ini kan memang kita gunakan lah, apalagi ini kan sudah tahun ajaran baru ya Bu ya, kurikulum baru juga, yang mana itu kebanyakan juga memanfaatkan teknologi ya Bu. Jadi saya rasa itu mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini saya coba terapkan, tetapi mungkin hasilnya saja ya Bu ya, hasil pencapaian itu yang perlu proses, karena tadi perlu waktu. Jadi mungkin dalam beberapa 1 atau 2 minggu ini saya mencoba merencanakan, melaksanakannya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah nantinya di sekolah supaya bisa terlaksana dengan baik. Perlahan dulu Pak ya. Iya. Karena memang ya untuk memulai ini sebenarnya untuk bagi mereka gitu ya agak sulit gitu ya. Tapi sebenarnya mudah gitu ya. Kalau di pikiran itu sulit, tapi kalau sudah berjalan itu pasti mudah Pak ya. Iya. Nah, semoga nanti rencana Pak Andi juga berjalan dengan lancar, proses kolaborasi dengan temannya, rekan sejawatnya juga maksimal ya untuk membantu rekan sejawatnya yang lain untuk dapat mengaplikasikan memang media yang ada sudah di sekolah, fasilitas yang ada di sekolah ya. Pembelajaran di sekolah juga menyenangkan. Tentunya ya kita kan sekarang ya memang harus berpihak pada murid Pak ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Nah, jadi tidak membosankan hanya ceramah saja. Iya Jadi betul. benar ya kata Pak Andi tadi ya, harus nih adanya semangat gitu ya. Iya. Jadi Pak ya, dari sini nih Pak, komitmen Bapak sendiri nih untuk melaksanakan kegiatan ini atau aksi Bapak ini bagaimana Pak? Oke Bu, untuk komitmen saya pribadi ya Bu ya, yang pertama itu saya ini harus konsisten ya Bu ya dalam membantu atau merencanakan hal ini dan melaksanakan hal ini. Mungkin di depan nanti nggak tahu lah, pasti ada ya tantangannya Bu. Jadi yang pertama itu saya harus konsisten walaupun kesulitan atau tantangan yang saya hadapi nanti, saya tetap berusaha dengan niat yang tulus dan niat yang baik supaya ini untuk juga kemajuan sekolah, untuk kemajuan peserta didik sebagai penerus bangsa kita. Jadi saya harus tetap berusaha, pantang menyerah, semangat ya gitu. Jadi saya berkolaborasi juga dengan teman-teman supaya tidak sendiri dalam artian memajukan sekolah, memajukan pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah saya, supaya nantinya pemanfaatan alat teknologi ini sebagai salah satu bahan mengajar itu ya sarananya
supaya bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi pembelajaran itu bisa efektif, efisien, dan variatif juga Bu. Tidak hanya ceramah, diskusi. Jadi ada juga kayak misalkan memanfaatkan LCD. Jadi kami tempat bantuan LCD. Anak-anak itu bisa menonton video pembelajaran dari misalkan ada contoh-contoh praktik baik. Bisa juga menggunakan Chromebook tadi Bu, Chromebook, menggunakan fasilitas Chromebook, browsing, bisa belajar misalkan di Quizzes atau Canva anak-anak supaya meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ya, imajinasi juga ya Pak ya. Ya, seperti itu Bu. Jadi saya harus konsisten Bu, seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Artinya di sini Pak Andi memang sebagai penggerak juga Pak ya. Iya. Artinya harus mampu menggerakkan nih, bukan hanya Pak Andi sendiri, tapi teman-teman Pak Andi, rekan sejawat Pak Andi di sekolah gitu ya. Iya. Nah, oke. Bagaimana nih perasaan Pak Andi nih dari hasil percakapan kita ini? Iya Bu. Untuk perasaan saya Bu ya. Jadi pertama kali saya datang itu ya memang betul Bu, saya ini agak gimana ya Bu ya. Banyak pikiran nih Bu. Jadi agak pusing, agak pening dalam masalah itu karena itu kepikiran terus Bu di kepala saya bagaimana ya untuk menyelesaikannya nanti. Jadi dalam harapan penting ini saya bisa menemukan permasalahannya. Jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya rasa ada lega lah Bu, karena ya ada pencerahan gitu. Rasanya itu belum lah, ternyata permasalahan yang saya hadapi ini sebenarnya itu ada sudah jawabannya pada saya, cuma saya itu kesulitan untuk mengeluarkannya, untuk menemukannya. Jadi dengan kita sharing begini ternyata itu mengalir saja Bu. Jadi saya merasa lebih enak lah, lebih dapat pencerahan dari Ibu. Jadi untuk rencana kedepannya tadi saya sudah bisa ada gambaran-gambarannya untuk melaksanakan hal itu. Jadi supaya saya ini bisa membantu rekan sejawat yang lainnya memanfaatkan teknologi tadi sebagai salah satu alat mengajar ya, yang supaya efektif dan variatif di kelas seperti itu. Alhamdulillah Pak ya, syukurlah. Artinya proses percakapan kita dari awal sampai sekarang ternyata Pak Andi sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Andi sendiri ya. Artinya memang ya pemanfaatan teknologi itu sangat penting di era kita sekarang karena apa-apa teknologi kan ya harus serba canggih ya. Nah, jangan sampai kita khususnya murid kita nih yang memang kaum muda gitu lah, jangan sampai lah mereka tadi kembali ke kata gaptek gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, di sini luar biasa sekali Pak Andi. Harapan Pak Andi juga semoga apa yang Pak Andi rencanakan nanti terlaksana dengan baik ya, dan lancar ya Pak Andi ya. Ya, amin Bu. Di sini Pak Andi, apakah ada yang Pak Andi ingin sampaikan lagi atau ceritakan lagi Pak Andi? Iya Bu, saya rasa sudah cukup ya Bu, karena kita sudah lumayan berbincang lah, dan dalam artian saya sudah menemukan solusi atau gambaran-gambaran untuk rencana yang akan saya laksanakan nanti di tempat tugas saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Saya rasa itu sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu ya Bu atas waktunya untuk bisa sharing. Oke, berarti sudah plong Pak Andi ya? Iya, plong enak Bu sudah untuk sekarang. Ya, saya ucapkan terima kasih juga Pak Andi memberi kepercayaannya kepada saya untuk berbagi ceritanya, dan saya juga mohon maaf juga apabila selama saya membantu atau menuntun Pak Andi ini ada kekurangan lah gitu ya Pak ya. Nah, semoga bermanfaat Pak ya, dan nanti rencana Bapak ke depannya di lapangan akan terlaksana dengan baik. Dan pastinya ya saya juga berharap pemanfaatan teknologi tersebut tadi dapat digunakan dengan baik juga Pak ya. Iya Bu, siap. Sampai bertemu lagi Pak. Iya Bu, terima kasih banyak. Sampai jumpa juga. Oke Pak, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi benar ya. Pagi Pak. Tadi saya lihat hasil dari coaching bersama Pak Andi luar biasa, berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Banyak beberapa catatan-catatan yang saya sudah simpulkan berjalannya coaching tadi. Yang pertama, karena saya sebagai supervisor mengamati ya Bu ya, jadi saya objektif
artinya melihat supaya ibu itu lebih tahu lagi. Saya jujur dengan ibu untuk saya sampaikan. Sebelumnya saya mau tanyakan, yang pertama yaitu bagaimana ibu menilai performa yang ibu lakukan pada coaching tadi terkait dengan kompetensinya. Ya, terima kasih Pak ya. Sebelumnya Pak ya, untuk kompetensi ini ya Pak ya, saya mencoba mendengarkan secara penuh Pak ya, hadir penuh dengan apa yang tadi sudah diceritakan oleh coach saya yaitu Pak Andi tentang permasalahannya. Di sini saya mencoba mengarahkan apa yang ingin Bapak Andi cari tahu gitu. Benar, ya. benar. Seperti itu Pak. Baik. Oke, yang kedua, kenapa ibu ibaratnya mengatakan yang seperti itu? Performanya ibu tadi menilai kan sudah baik, sudah maksimal. Adakah hal yang ibu dapatkan dari Pak Andi yang sebagai alasannya? Ya, banyak sekali Pak yang saya dapatkan Pak. Di situ banyak pembelajaran juga untuk saya Pak ya. Artinya proses coaching ini bukan hanya satu arah Pak ya. Artinya harus dua arah nih. Kami antara coach dan coach harus saling terhubung gitu Pak ya. Adanya interaksi seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menghadirkan penuh fokus saya dengan Pak Andi sendiri seperti itu. Baik, baik. Jadi selanjutnya ya Bu, perasaan ibu itu bagaimana saat mendengarkan apa yang disampaikan Pak Andi dan ibu sampaikan hati penuh dengan yang baik, itu perasaan gimana? Apakah itu antusias atau ibaratnya merasa jenuh, cerita aja ini tidak ada ujung arahnya gitu ya, bagaimana? Tidak sama sekali Pak, yang seperti yang dikatakan Pak Fajar tadi ada jenuh ya, tidak. Ya. Saya merasa senang di sini ya, ada teman saya nih istilahnya mau berbagi cerita dengan saya dan saya sendiri dapat membantu menuntun istilahnya ya, menuntun beliau untuk menemukan masalah solusi dari masalah yang beliau hadapi. Di sini saya merasa senang, malah saya istilahnya ada kebanggaan sendiri karena beliau percayalah kepada saya. Baik. Nah selanjutnya kira-kira indikator apa yang belum dilaksanakan dalam proses coaching ini pada kompetensinya? Sebelumnya saya sudah mencoba melakukan sesuai dengan alutita ya Pak ya. Saya juga menghadirkan fokus saya dengan kesadaran penuh ya, mendengar aktif dengan apa yang diceritakan oleh Pak Andi dan mencoba menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Namun memang ada sih Pak sedikit dari saya sendiri memang kayaknya ada yang kurang mungkin ya, pertanyaan saya itu untuk saya sendiri mungkin sebenarnya. Ya. Nah, cuman dari Bapak sendiri nggak tahu nih bagaimana menilai saya seperti itu ya. Kalau saya pribadi sih, Apa kurangnya? kalau saya pribadi ini memang saya merasa ini public speaking saya ini masih kurang gitu Pak ya. Takutnya itu dalam menuntun Pak Andi itu ada yang kurang serak gitu dari Pak Andinya gitu ya. Oke, baik. Jadi fungsinya itu gini, ibu tadi itu menggali potensi dan kemampuan dari Pak Andi. Saya pun juga seperti itu. Jadi saya mohon maaf apabila ibaratnya bertanya beberapa hal-hal yang lebih mendasar kepada ibu untuk yang intinya mengembangkan kemampuan teknik coachingnya tadi sebagai coach. Oke, baik. Jadi ada beberapa kata-kata atau kalimat yang pembenaraannya minim gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya perhatikan itu dalam proses alur ceritanya sudah bagus Bu, sudah terlaksana, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga digali lagi tentang komitmennya atau tanggung jawabnya seperti itu. Oke, baik Bu. Selanjutnya rencana tindak lanjut itu untuk memperbaiki kekurangan dari kompetensi itu apa? Terima kasih Pak ya sebelumnya atas masukan dari Bapak. Di situ nanti saya mencoba cross check diri saya sendiri ya Pak ya. Yang pastinya saya
akan belajar lagi bagaimana proses coaching ini yang memang benar-benar mengikuti alur cerita tersebut dengan prinsip coaching sendiri. Saya mencoba membangun proses kemitraannya nanti sehingga apa yang coach saya nanti berikutnya misalnya yang ingin mereka ceritakan kepada saya dapat dengan mudah mengalir seperti itu. Dan saya sendiri juga harus banyak-banyak belajar nih Pak ya, karena memang kita memang harus benar-benar memahami jalan cerita apa yang disampaikan oleh coach gitu Pak ya. Iya. Jadi kapan nih rencananya mau mengadakan peningkatan kompetensi? Ya, memang ya Pak, perlu proses Pak ya. Ya. Jadi nanti mungkin saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan atau belajar lagi nanti dengan teman saya gitu atau rekan saya Yang ada di sekolah ya. Bisa jadi Pak, atau nanti dengan Bapak sendiri misalkan kan saya melatih lagi untuk melakukan proses coaching ini agar lebih baik lagi Pak. Baik. Jadi sekarang pada akhir sesi ya Bu ya, yang ini tadi penasaran. Tadi sudah yang akan membantunya, kapannya sudah membantunya. Sekarang kira-kira apa yang didapatkan sebagai coach dalam sesi yang sudah berjalan setengah jam yang lalu? Banyak sekali Pak, dari apa yang sudah terjadi tadi Pak ya, apa yang sudah terlaksana, bahwa memang pengalaman ini berharga juga untuk saya. Saya sebagai coach bukan berarti di sini saya menggurui gitu ya, kan tidak gitu ya. Jadi saya di sini mencoba menuntun aja Pak ya, belajar lebih lagi nanti untuk kedepannya agar prosesnya berjalan. Baik Bu, sekarang saya paham semuanya, semoga terlaksana dengan baik dan semoga lancar pengembangan tugas Ibu, terutama Pak Andi yang tadi sangat tercerahkan oleh Ibu Nadia sebagai coach. Semoga berjalan dengan lancar. Juga untuk kendaraannya Pak Andi, saya di sini mohon maaf apabila dalam pengamatan seperti kalau ada salah dalam menyampaikan masukan atau pengamatan dan saran. Semoga kita semuanya selalu sehat dan bersama beraktivitas dengan bagaimana mestinya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak ya Bu.